Marilah adik-adik, kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan Talita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakahato Bhagavata Dhammo. Swakahato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya Mahako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Sakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujaya Ma. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partahang Bahanamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasikha pada partahang Bahanamase Panatipata Weramarni sikha padang samadhiyami Adinadana Weramarni sikha padang samadhiyami Kame sumicacara Weramarni sikha padang samadhiyami Musawada Weramarni sikha padang samadhiyami Surameraya majjapamadarthana Weramarni sikha padang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita duduk bermeditasi, duduk yang tegak, rileks, pejamkan mata, meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu Namo Buddhaya. Hari ini Cici akan membawakan sebuah cerita Jataka yang berjudul Pengorbanan Gajah Sang Bodhisattva. Pada suatu kelahiran, Bodhisattva lahir ke dunia sebagai seekor gajah. Ia tinggal di hutan belantara. Di hutan ini terdapat gunung, bukit, dan sebuah danau yang jernih dan dalam. Hutan ini dikelilingi oleh 3 penjuru padang pasir yang sangat luas. Dan di bagian utara terdapat gunung Himalaya yang julang tinggi. Untunglah jarang ada manusia yang hidup di sini. Dan walaupun sang gajah itu hidup sebatang kara, ia merasa hangat dan bahagia. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkrama di tepian hutan, terdengar olehnya suara manusia. Suara itu berasal dari arah padang pasir, dan karena tidak mungkin ada orang yang berada di padang pasir untuk bersenang-senang, kemudian ia mendengar lagi suara itu, dan ternyata suara itu adalah ratapan manusia yang tersesat atau yang mengalami kesulitan, dan demikianlah kenyataannya. Dari arah padang pasir, ratusan manusia dengan ratapan penderitaan mendekat ke arah hutan. Mereka meratap-ratap, meminta tolong karena lapar dan dahaga. Dan ketika mereka melihat seekor gajah datang menuju ke tempat mereka, maka mereka berpikir bahwa ajal kita sudah sampai. Mereka berpikir gajah itu akan membunuh mereka semua. Sebab mereka tidak tahu bahwa gajah itu adalah sang bodhisattva yang hatinya penuh dengan rasa welas asih terhadap mereka yang sedang tertimpa malapetaka. Dengan suaranya meraung seperti trompet, gajah itu menyapa mereka, maka barulah orang-orang itu mengerti bahwa mereka berhadapan dengan seekor gajah yang luar biasa. Maka diterangkanlah kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang buangan dalam satu peperangan wilayah mereka terjajah oleh kerajaan lain. Lalu mereka diusir dari kerajaannya. Beberapa ratus di antara mereka telah meninggal di tengah jalan, dan sekarang mereka sendiri tidak tahu lagi apa yang harus mereka jalankan. Padang pasir itu sangat luas. Makanan dan minuman mereka habis di perjalanan. Sang bodhisattva tahu betul di dalam hutan tidak ada makanan untuk mereka. Ia juga mengerti bahwa orang-orang itu tidak bisa meneruskan perjalanan mereka jika tidak membawa bekal yang cukup banyak. Baginya masih ada satu jalan jika hendak menolong mereka, dan dengan penuh keyakinan sempurna, bodhisattva tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Sambil menuju ke sebuah gunung, gajah ini memberikan petunjuk kepada orang-orang itu supaya pergi ke arah gunung itu. Di sana mereka bisa memulai kehidupan baru. Ia menjelaskan di kaki gunung itu ada sebuah danau dengan air yang sangat jernih dan dalam. Dan di dekatnya mereka akan mendapatkan seekor gajah yang baru saja mati. Dagingnya supaya dipakai untuk persediaan makanan mereka. Lalu usus-ususnya dapat dipakai untuk kantong air dari danau itu. Dengan demikian mereka akan tertolong. Orang-orang buangan itu menjalankan petunjuk-petunjuk sang gajah. Sementara sang gajah bodhisattva sendiri mendaki gunung itu dari sisi yang lainan. Dan setelah sampai dahulu,
Dari puncaknya, ia menjatuhkan badannya dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu dapat menyelamatkan orang-orang buangan itu yang tertimpa malapetaka, sehingga terbebas dari penderitaan. Segala apa yang diberitahukan gajah tadi telah ditemukan oleh orang-orang buangan itu, yaitu danau yang jernih dan tubuh gajah yang sangat menyerupai gajah yang menolong mereka. Maka mengertilah mereka apa yang sesungguhnya terjadi. Mula-mula mereka hendak membakar gajah itu sebagai penghormatan terakhir. Tetapi beberapa orang di antara mereka mengatakan bahwa dengan cara demikian pengorbanan gajah itu tidak akan ada gunanya. Kemudian sebagian besar menjawab, "Sungguh benar pendapatmu itu." Maka mereka menjalankan apa yang dinasehatkan oleh sang gajah itu. Dengan kesedihan yang mendalam atas pengorbanan sang gajah, mereka memakan daging gajah segar untuk menyambung kehidupan. Sebagian dari gajah itu mereka gunakan sebagai bekal di perjalanan. Tulang-tulang gajah sebagian mereka bawa untuk melaksanakan kremasi. Sebagai lambang penghormatan terhadap pengorbanan sang gajah dan potongan usus sang gajah tersebut, mereka gunakan sebagai kantung persediaan air di perjalanan setelah mempersiapkan segalanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil melewati padang pasir dengan selamat dan memulai kehidupan baru. Atas pengorbanan sang gajah, mereka melakukan kremasi tulang-tulang gajah yang mereka bawa dan memberikan penghormatan sang gajah bodhisatwa. Demikianlah pengorbanan sang bodhisatwa. Semoga dengan kisah ini kita selalu bisa berkorban untuk mereka yang kita sayangi, seperti ayah, ibu, saudara, keluarga, dan teman-teman dan semua makhluk. Karena pengorbanan yang sesungguhnya adalah memberi kebahagiaan kepada makhluk lain. Nah, setelah adik-adik mendengar cerita Cici yang sebelumnya, sekarang Cici akan memberikan tugas sebuah pertanyaan, nggak banyak kok, cuma 3. Pertanyaan yang pertama adalah apa judul yang Cici bawakan pada cerita itu. Yang kedua, siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara sang gajah untuk menolong para manusia tersesat. Nah, itu tadi tugas yang diberikan oleh Cici Cindy. Oke, nah selanjutnya Cici mau memberikan tugas yang kedua dan tugas yang ketiga ya. Tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh adik-adik adalah seperti biasa. Jadi, adik-adik harus menyanyikan lagu Buddhis yang berikut ini. Jadi dada,
Nah, untuk tugas yang terakhir, tadi setelah menyanyikan lagu Buddhis, nah tugas selanjutnya adik-adik harus membacakan Dhammapada yang berikut ini. Punyanje puriso kairaha nang punapunang tamhi handang kairata sukho punyasa uccayo. Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, jadi itu 3 tugas yang tadi. Cici rangkum lagi tugasnya. Jadi tugasnya ada apa aja? Tugasnya yang pertama yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Cici Cindy. Pertanyaannya ada berapa tadi totalnya? Ada 3 ya. Jadi 3 pertanyaan itu harus dijawab. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya adik-adik itu harus menyanyikan lagu Buddhis ya yang ada di video ini. Yang tadi sudah diputar sebelumnya. Nah, dan tugas yang terakhir adalah membacakan Dhammapada ya. Nah, oke. Cici mau ingetin juga untuk adik-adik atau orang tua adik-adik yang ingin berdana, nanti dananya bisa disalurkan di rekening yang ada di layar. Nah, kemudian jangan lupa juga adik-adik untuk subscribe channel ini ya. Nah, terus juga jangan lupa follow Instagram Sekolah Minggu Indraloka agar nanti kalau misalnya ada info-info nggak ketinggalan ya. Oke, sekian dulu dari Cici. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa nanti tonton lagi videonya pada minggu depan ya. Sekian dari Cici, Swati Hotu, Nama Budaya. Dadah. Marilah adik-adik Sidama, kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapada secara bersama-sama. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Gita Namakara. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha, amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo, Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.